Sebelum Donald Trump menggantikan posisi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengutarakan keinginannya untuk tetap menjaga relasi dengan China. Biden mendapatkan kesempatan terakhir bertemu Presiden China Xi Jinping secara langsung saat keduanya menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di ibu kota Peru, Lima, pada Sabtu 16 November 2024. Dalam kesempatan itu, Biden ingin tetap Amerika Serikat dan China bersaing, tetapi bukan menjerumuskan ke dalam lubang konflik. Terlebih, banyak isu yang berkembang ketika Trump bakal mengambil alih kursi nomor 1 negeri Paman Sam di Gedung Putih. Apa isi pertemuan dua kepala negara adidaya itu dan kesepakatan apa yang dicapai Biden untuk diwariskan kepada pemerintahan Trump ke depannya? Biden dan Xi Jinping sejatinya kawan lama yang kerap bertemu ketika mereka berdua masih menjabat sebagai wakil presiden. Sementara pertemuan tempo hari di Peru merupakan pertemuan resmi mereka yang ketiga dan yang terakhir sebagai Presiden Amerika Serikat dan China. Sebagai rival, pertemuan keduanya berjalan relatif lancar dan komunikatif meski ada bayang-bayang perang dagang di antara hubungan keduanya. Ya, sudah jadi rahasia umum Amerika Serikat dan China saling bersaing baik di kancah ekonomi maupun geopolitik. Di era pemerintahan Trump periode pertama, perang dagang China dan Amerika Serikat berlangsung begitu intens. Di era Biden pun, persaingan keduanya sejatinya tidak lantas melunak. Namun di periode keduanya, Trump telah mewanti-wanti bahwa dirinya akan meningkatkan tarif impor produk China di Amerika Serikat setinggi 60%. Sebuah mimpi buruk yang tentu membayangi China. Belum selesai potensi perang dagang yang alot, Trump juga harus menghadapi tantangan soal Taiwan. China jelas tak mengakui kedaulatan Taiwan. Amerika Serikat pun sejatinya tak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Meski demikian, keterlibatan Amerika Serikat untuk membantu Taiwan di sisi militer dan politik tentu membuat panas China. Jadi, apa yang dilakukan Biden dan Xi Jinping sebelum Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025 mendatang? Pertemuan Xi dan Biden turut dihadiri jajaran kementerian dari kedua belah pihak. Mulai dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Menteri Perdagangan China Wang Wentao, dan anggota senior Partai Komunis China Kai Chi. Dalam perjumpaan itu, Xi Jinping dan Joe Biden mengapresiasi hubungan kerjasama antara keduanya selama 4 tahun belakangan. Biden dan Xi Jinping kemudian berjanji akan terus menjaga komunikasi, kerjasama, dan persaingan sehat antara Amerika Serikat dan China. 高兴再次同拜登总统先生见面。过去4年，中美关系虽然历经跌宕起伏，但在我们两人领航把舵下，也开展了卓有成效的对话和合作。 总体实现了稳定。美国刚刚举行了大选，中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变。按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变。 坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的愿望没有变。中方愿同美国政府继续保持对话，拓展合作，管控分歧，努力实现中美关系平稳过渡。 造福两国人民。 Well, thank you very much, Mr. President. It's good to see you and see all of you again. Our conversations have always been candid and always been frank. These conversations prevent miscalculations and they ensure the competition between our two countries will not veer into conflict. Be competition, not conflict. That's our responsibility to our people and, as you indicated, to the people around the world. We are the most important alliance or most important relationship in the entire world.
Menurut Xi Jinping, untuk melahirkan pembangunan dan kesejahteraan bersama, resepnya hanya satu, kerja sama. Untuk itu, Xi Jinping menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pemerintahan Trump esok. Biden kemudian mengakui bahwa selama ini tak jarang Amerika Serikat dan China saling berselisih. Namun, Biden menyatakan bahwa persaingan antara China dan Amerika Serikat tidak boleh sampai berujung pada konflik dan pertikaian. 中方愿同美国政府继续保持对话，拓展合作，管控分歧，努力实现中美关系平稳过渡，造福两国人民。 We haven't always agreed, but our conversations have always been candid and always been frank. We have never kidded one another. We've been level with one another. I think that's vital. These conversations prevent miscalculations, and they ensure the competition between our two countries will not veer into conflict. Be competition, not conflict. That's our responsibility to our people, and as you indicated, to the people around the world. We are the most important alliance or most important relationship in the entire world. And how we get along together is going to impact the rest of the world. Dalam rivalitas, perselisihan dan beda sikap sudah lumrah. Namun bukan berarti muskil untuk saling bertemu dan bertatap muka. Seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden. Biden mengapresiasi hubungan Amerika Serikat dan China selama 4 tahun ke belakang. Sementara Xi Jinping berjanji untuk selalu membuka pintu kerjasama dengan pemerintahan Trump besok. Itu tadi isi pertemuan final Joe Biden dan Xi Jinping, dua kepala negara adidaya yang saling bersaing. Untuk mendapatkan berita terbaru lainnya terkait dinamika geopolitik global, pantau terus kanal YouTube Kompas.com.